warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini, Sofa Al Berbesi. Gimana kabarnya saudara-saudara? Semoga baik-baik aja ya. Dari sini kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan semoga yang diberikan cobaan, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, dan semoga pahalanya dilipat gandakan serta kekhilafannya semoga dihapuskan. Amin amin ya robbal alamin. Di sini di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah di suatu tempat atau daerah yang dialami oleh narasumber yang sebut saja namanya Bella ya. Nah, Bella ini anak terakhir dari 3 bersaudara. Kakaknya yang nomor 2 namanya Agung dan yang nomor pertama namanya Yogi ya. Nah, pada saat kejadian ini bertempat di rumah kakek dan neneknya ya kan. Nah, itu tempatnya itu di sebuah atau di daerah pegunungan atau perbukitan. Jadi sepanjang mata memandang itu banyak gundukan-gundukan bukit gitu ya. Nah, di sini rumah kakaknya itu tepat di kaki bukit tersebut. Secara geografis udaranya sejuk, enak, airnya juga masih jernih di kala itu ya, masih jernih, masih untuk mandi, bahkan untuk minum pun masih menggunakan air sungai karena saking jernihnya gitu. Nah, di situ banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar yang dialami oleh keluarganya si Bella ini ya. Jadi dialami kakak-kakaknya, ibunya, kakek neneknya gitu ya. Nah, di sini tepat di malam Idul Fitri, jadi malam takbiran gitu ya. Nah, di sini si Bella itu masih umur 6 tahun. Nah, kakaknya si Agung itu umur 8 tahun. Nah, si Yoginya itu umur 12 tahun gitu ya. Nah, di sini saya akan menceritakan pengalamannya kakaknya si Bella yang bernama Agung ini. Jadi anak kedua gitu ya. Nah, di sini pada malam takbiran ini mereka bertiga karena masih anak-anak gitu ya. Jadi kalau ada malam takbiran gitu kan sering lihat gitu, apalagi ada banyak kembang api gitu ya. Jadi mereka bertiga diantar sama kakek neneknya gitu ya. Dan biasanya kalau lebaran gitu, mau lebaran gitu kan pada ngumpul saudara ya. Jadi sama sepupu-sepupunya juga dia melihat pada malam takbiran itu. Nah, di sana belum ada kejadian apa-apa dan mereka menikmati itu ya, selayaknya anak kecil menikmati malam takbiran gitu ya. Banyak mercon atau petasan, maksudnya ya, petasan kembang api yang bisa keluar ke angkasa gitu ya, maksudnya ke atas itu. Nah, sedikit informasi, walaupun di tempat itu udah pemukiman padat, tapi banyak sekali pohon-pohon yang besar-besar dan tua-tua gitu ya. Nah, di sini karena si kakak-kakaknya Bella itu suka bola. Nah, pas malam itu juga malam ada pertandingan sepak bola Liga Champion katanya. Nah, di situ karena biasanya kalau Liga Champion kan malam atau dini hari gitu ya. Nah, si Agung sama si Yogi ini menunggu acara itu sambil nonton TV. Jadi dari sore habis malam takbiran sampai dini hari dia nunggu gitu.
Nah, di tengah perjalanan menonton TV itu, tiba-tiba si Agung ini merasa ngantuk. Mas, ngantuk nih. Aku tidur dulu ya. Ya udah, sana tidur. Dan akhirnya dia tertidur pulas. Nah, singkat cerita, si Agung sama si Yogi ini akhirnya nonton bola kan, bukan Liga Champion. Nah, pada saat itu memang nggak ada apa-apa, belum ada kejadian apa-apa. Nah, di situ struktur rumahnya itu bangunan hmm, zaman dulu, tapi maksudnya modelnya zaman dulu gitu ya. Jadi memanjang ke belakang. Nah, kamarnya banyak gitu. Nah, setiap kamar ada biasanya setiap ruangan itu ada sekat tembok. Nah, di sekat tembok itu biasanya ada pintu juga. Jadi banyak banget pintunya untuk kalau zaman dulu gitu ya. Nah, di sini mereka berdua melihat pertandingan Liga Champions itu dengan hikmat sekali. Jadi apalagi mereka berdua menonton tim andalan mereka masing-masing. Jadi saking ribut lah di situ. Mereka berdua kan laki-laki semua gitu ya. Jadi kalau ada tim kesukaannya mesti dilihat, apalagi pas tim mereka itu beradu satu sama lain gitu ya. Nah, di sini di setengah pertandingan atau babak pertama selesai istirahat ya. Nah, si Yogi ini tidur sebentar. Si Yogi itu kakak yang pertama itu ya, anak pertama. Tidur sebentar. Gung, Mas mau tidur bentar ya. Nanti kalau pertandingannya udah mulai lagi, bangunin ya. Oke mas, tenang aja, nanti dibangunin kok. Nah, si Agung ini terus memperhatikan pertandingan itu walaupun lagi istirahat, jadi kan iklan. Dia ganti-ganti channel. Nah, akhirnya dia bosan, taruh tuh remote-nya. Nah, dia sambil ngambil-ngambil makanan. Nah, di CTV itu kan buffet, terus TV di atasnya gitu ya. Nah, di sebelahnya itu ada lemari. Lemari itu terbuat dari kayu jati yang udah puluhan tahun, udah tua gitu ya. Nah, udah kayak gitu dicat warna hitam kelam, tanpa dipelitur, tanpa, berarti kan nggak ada bening-beningnya gitu, nggak ada mengkilap-mengkilapnya gitu ya. Jadi hitam kelam gitu. Nah, di atasnya itu, di atas lemari itu kan biasanya kalau ada lemari itu ada dua model ya, di atasnya itu ya, yang cuma lolosan aja atau nggak ada sekat pinggir-pinggirnya untuk naruh barang biar nggak jatuh di atas itu tuh ya. Nah, kalau yang ini ada sekat-sekatnya, jadi di setiap tepian atas itu ada seperti, ini namanya tepian ya. Nah, ini atasnya. Nah, di tepiannya itu ada seperti ini. Jadi kalau ada ditaruh barang itu kemungkinan jatuh itu rendah gitu ya. Nah, di situ si Agung seperti melihat sehelai benang, tapi panjang dari atas itu. Jadi kan benang itu kalau namanya itu ketutupan sekat pengaman itu ya. Jadi dia cuma melihat satu helai benang, warnanya putih mengkilat, jadi terurai gitu dari atas lemari itu ke atas gitu, hampir menyentuh langit-langit. Nah, di situ dia perhatikan, kok ada benang sampai terurai ke atas. Padahal di situ nggak ada angin kencang sama sekali. Walaupun jendelanya jendela model dulu ya, cuma kayu, ada seperti angin-angin gitu. Jadi walaupun jendelanya tutup ada angin masuk, tapi pas itu dia yakin nggak ada angin sama sekali gitu ya. Nah, di situ dia lihat, dia perhatikan. Itu apa ya? Kok kayak benang? Tapi aneh banget.
Masa benang bisa melayang gitu? Semakin diperhatikan, benangnya nambah satu. Wah, kok ada? Nambah lagi. Perhatikan lagi sambil ngemil dia kan, sambil ngemil, tapi dia nggak merhatikan TV, jadi merhatikannya itu sekarang. Nambah satu lagi. Sampai lambat laun kira-kira katanya itu sekitar 5 menitan ya. Itu tambah banyak, tambah banyak. Kok banyak banget benangnya? Benang dari mana itu? Dan semenit kemudian karena sudah tambah banyak gitu, dia melihat Itu tangan. Kok ada tangan di situ? nah dia lihat itu katanya si jari-jarinya itu warnanya putih pucat keriput gitu. Putih pucat keriput gitu. Nah setelah diperhatikan dia itu mulai takut tapi penasaran, jadi dia dilihat terus, semakin lama dia lihat. Nah dia lihat jelas akhirnya itu tangan kurus putih pucat dan berkeriput. Nah di situ dia mulai takut, dia membangunkan kakaknya yang berada di depan. Jadi kursi cuman dulu itu kayak sekat-sekat di bioskop gitu ya, kursi panjang, belakangnya lagi panjang gitu. Nah si kakaknya itu si yang namanya Yogi itu di depan, nah si Agung itu di belakang. Dia mau membangun kakaknya tapi apa? Dia kayak terpaku gitu. Dia saking takutnya jadi terpaku sampai ngomong aja atau mau teriak aja nggak bisa. Nah akhirnya lama-lama tadi kan tangannya sebenarnya udah keluar ya itu. Nah keluarlah sosok kepalanya. Di situ dia benar-benar lihat jelas. Dia benar melihat jelas bahwa itu seperti nenek-nenek. Nenek-nenek yang udah tua kan keriput, pucat dan putih. Dengan tatapan yang tajam dia melihat. Si nenek-nenek itu melihat ke arah aku. Nah, di situ aku menangis tapi nggak bisa berteriak atau nangisannya itu cuma keluar air mata aja. Itu siapa? Kok ada nenek-nenek di atas lemari lagi? Nah lambat laun si nenek-nenek itu turun dari atas lemari itu. Jadi turunnya itu nggak kayak orang biasa. Kalau orang biasa kan turun dari lemari mamanya gitu ya, loncat atau tangannya itu gantung ke tepian tadi lemari di atasnya itu ya, kan normalnya gitu. Tapi enggak, itu jadi tangannya dulu set, nah kayak merangkak, tapi merangkak itu dengan posisi tangan dulu terus kepala di bawah kakinya di atas gitu. Tapi yang bikin heran itu kan harusnya kalau posisi seperti itu karena gaya gravitasi itu kan rambutnya harusnya ke bawah ya, tapi enggak, itu masih ke atas gitu, mencintai ke atas. Nah di situ pelan-pelan si nenek itu turun. Aduh, jadi merinding. Jadi si nenek itu turun. Nah si Agung ini masih tetap dalam posisinya, dia terpaku mengeluarkan air mata nangis. Nah lambat-lambat dia mendekati si Agung itu, si nenek itu ya. Nah, sudah melewati si kakaknya si Yogi itu, dan tiba saatnya dia bertatapan langsung. Jadi di kursi gitu ya, tempat posisinya si Yogi itu, si nenek itu lagi merayap gini, jadi ini tepian belakang kursi gitu ya. Dia pegang gini merayap dan sambil melotot ke arah Agung. Nah di situ aku nggak bisa teriak, nggak bisa apa, cuma diem aja. Akhirnya dia memejamkan matanya. Nah di sini dia cerita bahwa salah satu tangan dari nenek itu menyentuh pipinya. Nah menyentuh pipinya, dia rasakan bahwa tangannya itu lembut, dingin, dan ya ada keriput-keriput ya masih tetap. Akhirnya dia karena nggak kuat, dia membuka matanya. Nah si nenek itu masih tetap melotot menghadapi si Agung ini. Nah disitu dia baru bisa teriak. Pada saat dia teriak, kalian tahu apa yang terjadi? Dia terbangun.
ternyata itu hanya mimpi. Nah dia terbangun sambil nangis. Nah si kakaknya itu ternyata masih bangun, karena dia yang sebenarnya tidur itu si Agung. Nah si Agung ini mimpi, kan tadi saya udah cerita ya, si Agung itu tidur sebelum pertandingan dia tidur, dan akhirnya dimimpiin itu dia nangis. Padahal kata si Agung ini itu belum mulai pertandingan sepak bolanya, masih jam 12, tepat jam 12 dia nangis masuk ke kamar orang tuanya. Nah dia di situ cerita bahwa didatangi nenek-nenek rambutnya putih panjang keriput, melotot ke dia, ya pokoknya diceritakan seperti yang tadi di dalam mimpinya dia itu. Ya sudahlah, terus saja lanjutkan sampai pagi hari ya. Nah di pagi harinya akhirnya si ibu itu cerita sama kedua anaknya yang tadi malam itu. Agung, Yogi, sini sebentar. Ibu mau cerita. Agung, gak usah takut ya. Makanya kalau mau tidur itu berdoa dulu, biar gak mimpi yang aneh-aneh dan gak diganggu sama jin. Namanya Roy. Ceritanya hampir sama kayak kamu, Kum. Dia anak tetangga, dekat kontrakan ibu sama bapak dulu. Saat itu dia sudah sekolah SMA sih. Nah, kebetulan dia pengen ikut ke sini. Katanya pengen lihat gunung. Bahwa dulu juga pernah ada tamu. Nah, dulu kan bapak sama ibunya kan belum punya rumah ya, terus masih kontrak. Nah di depan kontrakannya itu dia kenal sebuah keluarga yang akrab banget gitu ya. Nah si anaknya itu pernah diajak main ke situ, ke rumah neneknya itu. Nah di situ karena pas itu katanya masih remaja lah, umur SMA. Nah dia tidur di sebuah kamar. Jadi kamar itu kan tadi saya bilang rumahnya panjang ya sampai ke belakang, barisan kedua dari depan. Dia tidur di situ. Nah baru tidur setengah jam dia teriak-teriak. Padahal SMA loh, umur SMA ya, dia teriak-teriak. Nah katanya apa, dia mimpi bangun tidur. Mimpinya itu bangun tidur terus seperti ada suara orang nyakar-nyakar kayu, atau tepatnya itu lemari, karena ternyata lemari yang tadi hitam pekat itu pertamanya itu taruh di dalam kamar gitu. Seperti ada orang yang nyakar-nyakar gitu. Nah si anggap aja namanya Roy. Nah si Roy ini akhirnya kan karena bangun dia lihat, loh kok lemari itu seperti ada nyakar-nyakar. Akhirnya dia perhatikan, dia nggak berani mendekat, apalagi membuka lemari itu nggak berani. Nah lambat laun dia perhatikan, loh kok suaranya hilang. Dia masih perhatikan gitu ya, tapi lama-lama si lemari itu kebuka sendiri sambil bunyi gitu, tapi pelan-pelan. Nah setelah buka lebar gitu, tiba-tiba keluar tangan dulu, jari-jari dulu ya. Dia lihat juga seperti yang diceritakan aku, kulitnya keriput, pucat putih gitu ya. Nah, lemari itu dulunya ada di kamar itu. Terus tiba-tiba dia teriak ketakutan. Akhirnya dia cerita sama ibu, sama bapak.
Kok kayak ada yang nyakar-nyakar dari dalam lemari ya? Apa mungkin itu kucing? Tapi masa kucing di dalam lemari sih? Astaga, kenapa itu lemari? Ada apa ya? Kok bisa kebuka? Itu apa? Tangan? Nggak mungkin. Tangan siapa itu? Itu siapa? Kok ada di dalam lemari? Ah, tolong! Ah, tolong! Ada orang dari lemari. Ada orang dari lemari. Pada saat itu dia langsung kaget, tersentak. Nah di situ dia teriak, baru bisa teriak karena kaget mungkin ya. Jadi dia teriak sekencang-kencangnya. Nah bapak ibunya si Bella itu, si Bella, si Agung, si Oki itu langsung menghampiri si Roy itu. Kamu kenapa, Roy? Kok teriak-teriak gitu? Malam-malam lagi. Nah, akhirnya dia cerita gini gitu ya. Nah pada saat dia teriak itu ternyata dia kebangun dulu. Nah dia kebangun, terus oh iya dia teriakan tadi ya, dia teriak. Nah dia kebangun, terus ternyata apa? Lemari itu memang kebuka. Padahal tadi pas dia tidur itu masih tutup rapat gitu. Itu bener-bener kebuka. Nah di situ dia teriak lagi. Jadi pas dia teriak pertama itu dalam mimpi ya. Nah setelah teriak benerannya yang kedua itu baru keluar kamar dan bapak ibunya si Agung itu menyusul si Roy itu sambil nangis. Dia langsung minta pulang gitu. Coba bayangkan, zaman dulu itu yang namanya mobil hanya orang-orang yang kaya ya mungkin sekarang juga sama, tapi zaman dulu tuh bener-bener orang kaya yang punya mobil. Jadi belum begitu banyak orang punya mobil. Nah di situ akhirnya itu pas itu jam 12 malam. Jam 12 malam. Nah di situ akhirnya malam-malam itu juga si kakek neneknya Agung itu nyari mobil charteran gitu ya. Kalau mobil charteran biasanya kalau di pegunungan gitu mobil kol, jadi yang belakangnya itu istilahnya buntung gitu ya, mobil bak gitu ya, mobil bak itu yang biasa untuk angkut pasir. Tapi biasanya kalau di pegunungan gitu dimodif gimana gitu biar untuk diangkut orang. Malam itu juga dia minta pulang, malam itu juga diminta pulang. Ya gimana lagi, padahal perjalanan itu dari rumah kakek neneknya si Agung itu sampai ke kontrakannya, sampai ke rumahnya si Roy itu jaraknya lumayan jauh, 3 jam ya. Tapi karena nangis terus, padahal SMA loh nangis, akhirnya ya udahlah diantar gitu. Karena anak orang ya barangkali nanti ditahan-tahan malah nanti orang tuanya nggak terima gimana gitu kan. Akhirnya diantar. Nah di situ dia masih aja terus cerita di dalam mobil itu, masih aja terus cerita bahwa gini, saya tadi ketemu ini terus aja cerita gitu. Padahal sudah ditenangkan sama bapak ibunya si Agung itu. Nah di sini jadi pengalaman pertama tadi si Agung itu ya. Nah pengalaman yang kedua itu jadi di apa namanya dekat rumahnya kakek neneknya itu ada sebuah kuburan massal. Nah biasanya orang daerah situ itu selain hobinya selain pekerjaannya itu bertani, berdagang, sama supir, itu ada juga yang berburu. Nah berburu itu biasanya itu berburu bawa anjingnya, karena untuk pengawal atau gimana, kan anjing kan peka gitu ya kalau ada sesuatu. Nah di situ kalau namanya ada sesuatu yang janggal itu si anjing kan terpeka juga dengan makhluk seperti itu ya, jadi menggonggong. Nah
kali ini dialami oleh si Yogi. Jadi pada saat tidur, itu bukan di hari yang lebaran itu ya, suatu hari lagi. Nah pada saat dia tidur, kebetulan tidurnya itu di kamar paling depan gitu ya. Nah di situ keluarga yang lain sudah pada tidur, cuma dia aja yang belum tidur. Karena apa? Karena di situ dia mendengar suara gonggongan, lolongan anjing ya. Jadi nggak cuma satu tapi banyak, sekitar didengarnya banyak lah pokoknya. Nah diperhatikan kok lama banget ini gonggongannya. Nah di situ dia beranikan diri untuk buka hordeng. Nah, buka hordeng sedikit, dia melihat ada sekitar 7 anjing membentuk sebuah lingkaran gitu ya, menggongongi benda. Suatu benda itu apa? Asap warna hitam melayang gitu. Jadi kayak asap atau api lah gitu ya, warnanya hitam. Kenapa dia tahu itu warna hitam? Padahal kan pas malam ya. Jadi itu tuh masih kena cahaya lampu dari rumahnya si kakek sama rumah tetangganya. Nah di situ ada asap atau ada apinya juga, warnanya hitam. Nah di situ dia di tengah-tengah dikelilingi oleh 7 anjing itu. Nah di situ dia perhatikan kok ada api melayang-melayang gitu ya kan. Dia terpaku tapi nggak nangis, dia terpaku aja melihat itu. Nah di situ lama-lama si api sama asapnya itu terbang ke atas, jadi menghilang sedikit-sedikit tapi ke atas itu. Nah itu baru si anjing itu pada bubar gitu ya. Nah paginya dia cerita tuh ke ibunya, gini. Nah cerita bahwa dia itu tadi malam melihat asap sama api hitam itu nggak jauh dari jendela kamarnya itu. Nah akhirnya dia disuruh wudhu, terus baca doa. Nah setelah baca doa itu dia mulai ngerasa enakan. Pada saat dia melihat api hitam itu, pagi harinya itu kayak badan tuh panas gitu ya. Badan panas. Nah untungnya dia langsung cerita sama ibunya, dan pada saat itu dia disuruh wudhu, terus dibacain doa sama bapak ibunya. Dan akhirnya alhamdulillah panasnya hilang, badannya udah seger lagi. Nah cerita berikutnya juga dialami sama si Yogi ini. Jadi kalau di rumah zaman dulu kan pasti ada sumur, atau wajib ya mungkin ya, ada sumur galian gitu. Dekat sumur itu ada kamar mandi sama untuk buang air besar gitu ya. Malam hari itu dia seperti sakit tuh perutnya. Kek, Yogi sakit nih perutnya. Antar Yogi ke toilet dong, Kek. Kenapa harus diantar? Yogi takut soalnya, Kek. Gelap banget di sana. Ya udah, sini kakek antar. Nah kebetulan pas BAB itu, di tempat BAB-nya maksudnya, jendelanya itu cuma angin besar. Nah dia BAB di situ membelakangi jendela itu. Di belakangnya toilet itu tuh ada tumpukan kayu jati milik si kakeknya itu. Nah di situ si kakeknya itu di kalangan orang daerah situ terkenal pemberani. Maksudnya pemberaninya itu dia sering ke hutan sendirian, dia sering ke gunung sendirian, dia sering ke kebun sendirian tanpa rasa takut. Bahkan kalau ada kayu bagus apa di kebunnya gitu, jadi dia ambil aja sendirian gitu. Nah kebetulan beberapa kayu yang dia ambil, yang kakeknya itu ambil, itu umurnya udah puluhan tahun dan jati ya, udah puluhan tahun, milik sendiri itu. Nah mungkin karena itu jadi rumah itu tuh banyak mistisnya atau gimana gitu ya. Nah pada saat dia BAB kan lampu ada yang di luar ya. Nah dia melihat seperti ada bayangan lewat di belakang. Jadi penasaran, apa aku lihat aja ya?
kan di depan, nungguinnya di depan bukan di belakang. Nah, dia kaget di situ. Tahu nggak apa yang di belakang? Dia ketemu sosok putih, ada pocongnya. Nah, ada kuncirannya, itu pocongnya kan. Nah, di situ dia langsung teriak, belum pakai celana gitu katanya sih, belum pakai celana, teriak langsung ke kakeknya. Astaga, kek, tolong kek. Kenapa? Ada apa Yogi? Itu kek, ada pocong kek. Apa? Yang benar kamu Yogi. Di mana? Itu kek, di belakang toilet kek. Udah, nggak apa-apa Yogi, nggak usah takut. Ada kakek di sini. Biar kakek yang cari. Bilang bahwa dia tuh ketemu itu. Untungnya itu dia langsung bisa lari terus teriak. Nah, kejadian sebelumnya kan kayak si Agung, terus si Roy, sama si Yogi yang pertama itu yang lihat asap api itu kan, itu waktu pertama-tama sebelumnya kan cepat terpaku gitu ya karena saking takutnya. Kalau ini enggak, kebetulan ada kakeknya. Nah, dia lihat itu, jadi untungnya itu si pocongnya itu membelakangi jendela juga, membelakangi angin-angin juga, jadi nggak kelihatan mukanya. Dia langsung lari cerita sama kakeknya. Nah, kakeknya di situ langsung manggil si nenek. Nenek, sini cepat. Pegang Yogi. Jagain dia. Ada apa kek? Kenapa teriak-teriak? Ini, cepat kesini. Barusan Yogi lihat pocong. Mau kakek cari. Nah, si Yogi ini diserahkan sama si neneknya. Si kakeknya itu langsung ambil golok, langsung ke belakang. Kemana kamu? Keluar kalau berani. Jangan kabur kamu. Tampakkan wujudmu. Setelah dicari, nggak ada sama sekali. Dicari kemana-mana, nggak ada sama sekali. Sampai si kakeknya itu gedor-gedor rumah tangganya. Punten. Siapa itu teh? Kok malam-malam ada yang bertamu? Iya, sebentar. Ada apa nih teh, kek? Kok malam-malam gini datang ke rumah? Tolong bantu kakek. Tadi ada pocong. Tadi cucu kakek katanya lihat pocong. Pocong kek? Di mana? Oke kek, sebentar. Saya mau ngambil senter dulu. Akhirnya bangun, ada sekitar 6 orang bapak-bapak, nah, sama 7 orang pemuda itu nyari itu di sekeliling itu, karena memang di daerah itu banyak sekali pohon-pohon besar kan tadi saya udah bilang, sama pohon-pohon bambu. Nah, disebar nyari, soalnya si kakek ini emang sering lihat wujud itu tuh, sering lihat sebenarnya, tapi kan nggak takut karena udah biasa. Nah, disitu dicari sampai 1 jam nggak ketemu sama sekali. Gimana ini kek? Nggak ketemu nih pocongnya. Apa mau dilanjutin lagi kek? Ya sudah. Terima kasih ya semuanya. Sini ke rumah kakek dulu. Istirahat saja dulu. Sini minum teh.
tapi sebelum dibubarkan mereka disuruh ngumpul dulu untuk minum-minum teh dulu lah, biar kan kasihan tadi habis nyari-nyari nggak ada ya kan. Soalnya di situ tuh memang kejadian-kejadian seperti itu udah biasa. Iya kek, sama-sama kek. Terima kasih banyak loh kek tehnya. Apa mungkin pocongnya takut kek? Bahkan si kakeknya itu udah menganggap mereka itu kayak seperti tetangga, malah makhluk-makhluk kayak gitu tuh kayak tetangga. Tapi kan kalau sampai nakutin anak-anak kecil kan itu terlaluan gitu kan. Jadinya si kakek itu marah sambil mengucapkan sumpah serapah bahwa kalau berani keluar sini hadapan saya gitu. Dasar setan, dicari malah kabur. Beraninya cuma sama anak kecil. Kalau berani, sini keluar. Lawan saya. Kek, ini udah malam. Kami pamit pulang dulu ya, Kek. Nah, terima kasih teman-teman. Ini baru part pertama ya. Masih ada lanjutannya lagi. Nah, saksikan terus lanjutannya, jangan bosan-bosan. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga dengan subscribe-nya, dengan menonton video-video saya, bisa mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan segala kekilafannya bisa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini baru part pertama. Nanti saksikan part-part berikutnya. Masih di lokasi yang sama, masih di tempat yang daerah yang sama. Oh iya, saya kasih bocoran aja, daerah ini berada di Jawa Tengah. Gitu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.